Hai guys, selamat malam. Sudah kangen juga nih. Udah lama tidak menyapa para subscriber saya yang terbaik. Juga teman-teman yang setia menonton channel Brother Rudy Hutahayan. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, baik semua dan tidak ada kekurangan apapun. Amin. Perkenankan pada waktu yang enak ini, yang indah ini, saya ingin membagikan sharing dengan topik pesan kepada calon-calon pemimpin, calon wali kota, calon bupati, calon gubernur di masa depan. Termasuk di dalamnya adalah calon anggota DPRD di masa depan. Kenapa saya bilang di masa depan? Karena pesan saya ini mengingatkan untuk agar bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh pemimpin sesudah sekarang ini. Pertama, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ingin menjadi wali kota, bupati, gubernur, DPRD, DPD juga tidak ketinggalan, cobalah dicek dulu. Saya mengatakan dicek dulu 10 hal ini supaya berani nanti bertindak, membuat atau melakukan gebrakan. Checklist dulu ya, apa yang saya katakan 10 hal. Apa itu yang mau di checklist? Nomor 1. Sudahkah bapak-bapak, ibu, para calon pemimpin kami di masa depan melihat sudah ada belum di antara gubernur, wali kota, bupati, DPRD sekarang ini yang sedang atau sudah mengadakan perancangan dan pembangunan atau pembuatan retaining wall atau retaining concrete atau retaining block atau retaining iron. Artinya dalam bahasa Indonesia, tembok penahan atau baja penahan atau juga segala bentuk yang bisa menahan agar tidak ada lagi ranting pohon yang jatuh tumbang ketika musim hujan lebat, musim angin kencang melanda daerah di mana Bapak Ibu nanti akan bekerja. Kalau sudah ada, oke, mungkin Bapak Ibu tidak usah lagi janji nanti, tinggal teruskan aja ya. Tapi kalau belum, ini kesempatan bagi Bapak Ibu calon pemimpin, 1 poin lebih baik dari pemimpin yang ada sekarang ini. Kenapa saya tidak bilang ini tuh presiden? Karena peruntukan untuk pembuatan tembok atau besi atau mungkin tali tambang bisa saja atau apapun yang bisa menahan agar pohon tidak tumbang, tidak mungkin pekerjaan sekecil ini harus ditanggung oleh seorang presiden. Karena yang bisa mengetahui di mana saja ada pohon rindang di pinggir jalan yang sering dilewati orang banyak, yang bisa saja jatuh tumbang ketika musim hujan, itu bukan presiden. Tapi Bapak Ibu calon wali kota, gubernur, bupati minimal sudah boleh dong. Lihat dulu daerah di mana Bapak Ibu nanti bekerja. Kalau sudah ada Bapak Ibu lihat situ dibangun, tidak usah banyak komentar lagi kita, lanjutkan saja. Tapi kalau belum, nah, ini bisa menjadi catatan bagi masyarakat. Berani nggak Bapak Ibu calon pemimpin menjanjikan bahwa itu bisa dibangun? Itu 1. Nomor 2, coba Bapak Ibu calon pemimpin cek dulu di antara gubernur, wali kota, bupati, DPRD yang ada sekarang ini, sudah belum mulai membuat atau mengadakan pembangunan atau perancangan pembangunan awning tudung besar jalan raya di daerah yang sering banjir.
Di mana kita tahu kenapa Bapak Ibu kalau ada hujan lari ke rumah? Kenapa bisa kita aman di rumah? Gak takut dengan hujan? Karena rumah kita ada atap. Tetapi Bapak Ibu kan tahu kalau di luar rumah sana banyak kegiatan yang sedang tidak ditinggalkan. Banyak orang yang lagi jalan kaki, banyak orang yang lagi naik motor lah ya, kalau mobil kita bilang nggak masalah. Tetapi basah, nggak sempat lari, banyak orang yang di pinggir jalan itu basah kuyup. Banyak dokumen yang jadi basah kalau tasnya kebetulan kena hujan dan orangnya tidak sempat lari. Kenapa? Kenapa tidak ada Bapak Ibu memikirkan bahwa di jalan raya itu juga perlu dibikin awning? Kalau kita ngomong biayanya besar, coba hitung dulu. Biaya banjir itu kecil atau enggak? Padahal kalau dibangun awning-awning di daerah yang sering tergenang banjir ya, awning ini atau orang bilang bahasa awamnya atap besar, bisa mengurangi efek kemungkinan banjir. Bayangkan kalau ada di rumah kita tidak ada atap. Bisa bayangkan rumah kita ikut terbenam kita sampai 3 meter bisa. Tapi karena ada atap, air hujan tidak masuk ke rumah. Demikian juga dengan jalanan dan genangan jalan raya yang ada cekungan. Kalau dibangun di daerah cekungan, untuk daerah yang nggak pernah banjir nggak usah ya. Kita ngomong untuk yang daerah cekungan yang sering banjir. Saya percaya, kalau dibangun awning, bisa tuh awningnya sekaligus penahan pohon tumbang. Jadi kalau di kiri kanan ada banyak pohon rindang, apalagi pohon sudah tua, dibangun awning dari besi, kerangkanya dari besi beton ya. Coba bayangkan kalau ada hujan, orang tidak usah terlambat kantor. Orang tidak usah banyak basah kuyup. Orang lewat aman, nggak takut juga dengan pohon tumbang. Tidak ada rakyat kita lagi menderita dengan basah kuyupnya. Itu yang ketiga. Kalau sudah ada checklistnya, ya udah lanjutkan aja. Dan tolong dikasih tahu kepada kami di mana itu sudah ada itu. Karena saya percaya, kalau awning dibangun di daerah yang sering banjir, saya nggak bilang 100% ya, tapi 40% saya yakin air itu yang dari hujan yang dari atas tidak menggenangi daerah itu minimal. Kenapa? Karena dari yang awning tadi bisa dibangun lagi pipa-pipa. Semacam dak dari plastik, dari akrilik. Pipa itu akan menyalurkan air itu sebagian ke got, sebagian ke kali, sebagian juga ke dalam tanah. Oke, yang ketiga. Coba di checklist. Sering kali kita dengar ya, Bapak Ibu calon pemimpin, calon wali kota, calon gubernur, calon bupati ya. Sering kali kalau kampanye itu enak banget kalau kita berjanji ya. Untuk rakyat. Tapi jujur, saya masih belum melihat ada yang dua tadi itu belum ada ya. Karena yang ketiga, untuk daerah yang sering banjir dulu. Saya nggak ngomong untuk semua. Untuk daerah yang sering banjir dulu. Calon pemimpin yang ada di sana sudah boleh dong checklist yang ketiga ini. Sudah tahu belum banjir itu sebenarnya bisa di manage, dikelola. Dengan cara bagaimana mengelolanya? Pertama, kalau kita ambil istilahnya, istilah security. Ada barang mau masuk, kiriman paket mau masuk, kita periksa atau enggak? Kalau kiriman itu boleh diterima atau tidak. Kalau ada orang mau bikin kiriman paket ke penghuni pasti ngomong ke security kalau tidak ada pengiriman yang jelas. Kalau barangnya mencurigakan, ditolak aja. Apalagi kalau yang tinggal di apartemen tahu banget ya, pasti sama security bisa kasih pesan, maaf Pak, jangan semua diterima kalau tidak jelas pengirimannya
barangnya tidak jelas. Saya takutnya dikirim yang tidak benar. Nah, begitu juga Bapak Ibu pemimpin. Seringkali orang dengar banjir kiriman. Sekarang kalau banjir mau dikirim ke rumah kita, kita mau nggak? Tidak ada Bapak Ibu yang mau dikirimkan ke rumah kita banjir. Minimal kita ditinggikan rumah kita kalau yang daerah rendah. Kalau tidak mau dikenai banjir, tanpa disuruh-suruh kita akan bangun, kita akan uruk. Rumah kita jangan rendah. Walaupun jalanan banjir, tapi rumah kita tidak. Demikian juga dengan rumah besar kita, Bapak Ibu. Rumah besar kita, kampung di mana kita tinggal, desa, kecamatan, lurah, dan rumah terbesar di dalam daerah adalah ya kabupaten yang ditangani oleh bupati, kota made yang ditangani oleh wali kota, provinsi yang ditangani oleh tim gubernur dan timnya. Ya rumah kita mau dikirim banjir kiriman. Kita mau berpasrah. Tidak, kita harus punya ilmu daya tolak. Sebagaimana security bisa menolak paket, kita bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah tentu sebelum mendatangi wilayah kita, kita minta segala yang berwajib, apakah namanya PUPR, apakah presiden, ya minta dipertemukan dengan Pemda sebelahan yang daerahnya menjadi lebih tinggi, supaya banjir itu tidak semuanya diisi ke dalam sungai. Kalau semua misalnya ada hujan di Bogor, kalau di Sumatera itu misalnya hujan di Sibolangit atau Brastagi, semuanya dikirim ke daerah rendah, seperti Jakarta, Medan, kali itu tidak akan muat. Volume kali itu sangat terbatas. Sudah pasti banjir. Nah itu, di checklist dulu. Sudah belum? Kan bisa, sebelum dikirim ke kali, sesuatu dibuat dulu supaya disedot ke dalam tanah, buat terowongan. Sudah ada belum terowongannya? Sumur raksasa dibikin sebelum air itu masuk ke kali dari daerah bendungan. Sudah dibikin belum? Nah, pipa-pipa sebanyak mungkin dipasang dari arah tersebut supaya tidak semuanya masuk ke sungai. Sebagian dikirim ke jurang, sebagian airnya lewat pipa itu dikirim ke tanah yang dilobangi. Seperti Uni Soviet atau dulu Uni Soviet ya, sekarang Rusia, pernah menggali lubang 12 km. Bayangkan kalau semua daerah sumber banjir yang tinggi di perbatasan dengan daerah yang berdataran rendah, sebelum air ke kali, sebagian itu air dimasukkan ke terowongan bawah tanah. Seperti yang pernah dibangun di Rusia, 12 km mereka bor. Airnya jadi bisa ke bawah kalau dimasukkan situ. Kenapa tidak pernah dibicarakan seperti ini? Kenapa harus menunggu harus ada banjir bandang? Nah, yang keempat, sudah belum kita pikirkan supaya untuk daerah yang sering longsor, yang sering membuat masalah bagi masyarakat, sudah belum ditemukan bagaimana supaya korban tidak ada di daerah itu lagi. Tidak ada terjadi longsor yang sama di tempat yang sama, korban yang sama. Kalau sudah, silakan dilanjutkan. Tapi kalau belum, tidak perlu studi banding ke luar negeri. Tidak perlu harus ke sana mana. Belajar itu sekarang tidak perlu harus ke luar negeri untuk studi banding. Ilmu bisa dicari. Dengan online aja orang bisa menanya kepada para ahli. Tidak semua harus ke luar negeri untuk bertemu profesor. Banyak cara sekarang. Teknologi kita sudah memungkinkan orang tidak ada lagi perlu namanya pejabat itu harus studi banding. Bisa melalui Zoom, bisa melalui WA, video call, apa segala bisa ke luar negeri. Sudah belum? Dicoba seperti ini. Jadi kita jangan nanti ada lagi seperti yang kemarin-kemarin, banyak orang berlomba-lomba jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, di daerahnya sering banjir tapi tidak bisa ditangani. Jadi anggota DPRD, apa nggak malu? Bapak Ibu mau berebut jabatan tapi tidak sanggup menjalankan. Malu Bapak Ibu, kita seharusnya
pikirkan dulu sebelum kita memangku jabatan itu, siap nggak kita untuk kerja keras dengan rakyat. Jangan-jangan nanti sudah menduduki jabatan, baru kita pintar untuk berorasi saja, pintar menjawab atau ngeles. Malu sekali, tidak berkualitas itu. Kita harus bisa menjadi contoh dengan pekerja keras yang benar, kerja cermat yang benar. Checklist lagi. Kita tahu sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalanan. Nah, salah satu kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi adalah, kita katakan misalnya, ya kalau yang arahnya berlawanan udah pasti tabrakan dua arah. Nah, kalau Bapak Ibu mau jadi gubernur, wali kota, bupati, DPRD, DPD, pastikan dulu di daerah tempat wilayah Bapak Ibu kerja itu, kalau ada yang memang jalannya itu harus ada dua arah, pastikan dulu itu memang harus ada pembatas di tengah-tengah. Lalu kita bisa meminimalisir kemungkinan tabrakan dari arah yang berlawanan. Kalau itu tidak ada, ya kemungkinan itu akan bersenggolan. Apakah dalam bentuk di tengah jalan itu dibuat taman bunga, jadi penghijauan? Apakah hanya sekedar dibuat rambu-rambu, pembatas? Semuanya tergantung kreativitas sendirilah masing-masing ya. Namun kalau tidak ada, lalu kita dengar lagi ada kecelakaan di daerah itu, orang bertabrakan. Apa nggak malu Bapak Ibu berebut jabatan tetapi tidak memikirkan hal penting ini? Nyawa melayang, rakyat menderita, korban berjatuhan. Berikut juga dengan checklist yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu calon pemimpin kami. Nah, sering terjadi kalau nanti ini ya, ini kalau nanti sekolah tidak online, sekolah nanti sifatnya akan kembali seperti dulu. Ada masalah klasik yang belum bisa dipecahkan Bapak Ibu. Mulai dari tawuran di jalan, tawuran pelajar. Nah, seringkali orang hanya mengatakan prihatin dengan tawuran pelajar sebagai contoh. Tetapi tidak ada penyelesaian. Dan mereka hanya ditangkap, lalu dipanggil orang tua, tetap mengulangi lagi. Tentu Bapak Ibu sudah punya hikmat, bijaksana lah. Bagaimana membuat aturan supaya dengan sistem yang ada tidak ada tawuran pelajar. Salah satunya, Bapak Ibu sudah boleh melihat supaya pelajar itu dibuat peraturan menggunakan seragam itu biarlah di dalam kompleks sekolah. Jadi dari rumah biarlah aja mereka pakai baju biasa, pulangnya juga pakai baju biasa. Baju rumah maksudnya. Loker-loker itu di sekolah disediakan. Biar di sekolah mereka nanti memakai atributnya. Jadi setiap ada orang mau bikin tawuran pelajar sudah bingung. Kenapa di jalanan itu tidak ketahuan lagi mana pelajar ya, mana yang bila perlu kartu pelajarnya juga disimpan tersendiri aja. Tapi kalau semuanya pakai seragam, begitu ada provokator mengajak tawuran, ketahuan ini SMP atau SMA mana yang musuh mereka yang suka berantem, ya, apalagi ada oknum misalnya yang memprovokasi, gampang banget tawuran karena lihat baju seragamnya udah ketahuan. Orang bisa raja-rajaan di jalan saling balas. Sia-sia. Memalukan sekali kalau itu aja nggak bisa diatasi. Juga Bapak Ibu calon pemimpin kami, ada yang perlu kita lihat. Misalnya, kalau ada Bapak Ibu ingin memang negara kita ini benar-benar tercipta suasana yang kondusif, ya kita sama-sama harus pikirkan sampai kepada akar permasalahan. Coba nanti, di tahun-tahun yang dulu kalau ada pemilu, ujung-ujungnya rakyat menderita mendengar berita tawuran pendukung, tawuran ketika kampanye, ya, bentak-bentakan di televisi atau di media sosial. Memalukan. Tidak pantas calon pemimpin manapun menunjukkan contoh yang tidak baik pada rakyatnya. Berilah contoh yang santun, yang baik, tidak menjelekkan lawannya. Terlalu banyak rakyat kita bersedih hati kalau menjelang kampanye yang dia katakan tidak mau nonton TV.
Bahkan ada yang males melihat janji kampanye. Kenapa? Kalau gebrak-gebrak, tidak cocok, tidak mendidik bagi masyarakat, Bapak Ibu calon pemimpin kami. Jangan diulangi lagi masa-masa seperti itu. Jangan lukai hati rakyatmu. Kami begitu muak melihat keadaan itu. Latihlah masyarakat bagaimana berbeda pendapat itu dengan toleransi. Menerima perbedaan itu tidak harus dengan saling membenci. Tapi harus berikan kita hati yang benar-benar punya niat yang baik. Beda pendapat silakan, tetapi sama-sama harus punya cara yang lebih simpati. Sehingga rakyat tahu, oh ini calon pemimpin kita yang benar. Tapi kalau ada kampanye hitam, saling mengejek, tidak kena permasalahannya. Orang tidak tahu jadi yang mana yang benar. Sebaiknya Bapak Ibu pikirkan dulu kalau mau jadi pemimpin. Jadi jangan permalukan lagi, ulangi keadaan seperti itu. Negara kita negara besar. Rakyat kita begitu banyak, ratusan juta lebih. Jangan sampai hal ini merusak tatanan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang besar. Kita lagi ada 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai pada Pulau Rote. Kita semuanya satu nusa, satu bangsa. Saya percaya dari suara hati masyarakat yang saya sampaikan, tersalur aspirasi kami sebagai rakyat yang merindukan bangsa yang lebih baik lagi. Semoga untuk daerah yang dulu sering banjir, sering kita dengar ada korban kecelakaan, korban pohon tumbang, tidak kita dengar lagi. Kalau benar-benar calon pemimpin kita bisa memikirkan dan mengerjakan yang terbaik untuk rakyat. Terima kasih untuk perhatian calon pemimpin kami. Dan sebelum saya tutup, kepada semua rakyat, masyarakat sesama rakyat, mari kita memiliki hati dan yang bijaksana. Jangan mau lagi termakan janji-janji politik kosong. Sudah banyak orang ketika kampanye manis kepada rakyat. Kita harus berani tantang mereka. Apa garansinya bahwa yang dijanjikan itu dilakukan? Jangan sampai kebanyakan orang berani berlagu, kampanye itu hanya menyampaikan lagu-lagu yang manis, janji yang manis yang tak terlupakan oleh rakyat, tetapi terlupakan oleh yang mengucapkannya. Jangan sampai terombang-ambing jiwa rakyat. Semoga kritik dan saran dari masyarakat ini bisa menjadi masukan yang berharga bagi calon pemimpin di masa depan. Terima kasih.